Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang diferensiasi sel. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok 2 ada Antonius Aran, ada Cindy Octavia, ada Octaviana Nelly, ada Syarifah Raihana, dan saya sendiri, Feren Karen Tumundo. Baiklah, kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi diferensiasi sel. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian diferensiasi sel. Nah, apa itu diferensiasi sel? Diferensiasi sel adalah sebuah proses umum dalam sel induk dewasa yang membelah dan berdiferensiasi menjadi sel anak yang lebih khusus. Nah, dalam sebuah sel yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel yang membentuk tubuh dikenal sebagai sel pluripoten. Nah, sel-sel ini dikenal sebagai sel embrionik pada hewan dan mamalia, sebuah sel yang dapat berdiferensiasi menjadi hampir semua jenis tipe sel, termasuk sel-sel plasenta, dikenal sebagai sel totipoten. Nah, kemudian ada sifat dasar diferensiasi. Diferensiasi merupakan proses tumbuh dan berkembangnya sel ke arah fungsi khusus yang tidak dimiliki oleh sel asal. Nah, diferensiasi juga berlangsung sewaktu embrio. Berkat diferensiasi suatu individu bentuk definitif jadi terdiri atas berbagai macam jaringan. Diferensiasi dikatakan dapat terjadi jika ada perubahan nyata pada morfologi sel. Misalnya pembentukan sel epitel kulit dari sel ektodermal, atau perubahan fungsi yang khusus dari sel. Kelanjutan dari sifat dasar diferensiasi akan dijelaskan kembali oleh Cindy Octavia. Kepada Cindy Octavia saya persilakan. Diferensiasi mutlak perlu bagi makhluk multiseluler kompleks. Dengan diferensiasi itu akan terjadi pembagian pekerjaan atau aktivitas tubuh sehingga menjadi efektif. Selama diferensiasi, sel mendapat sifat-sifat dari misalnya terbentuk aktin dan miosin pada sel otot atau terjadinya perubahan pada susunan kimianya. Hasil proses diferensiasi secara internal yaitu pertumbuhan pada terbentuknya macam-macam jaringan dan organ yang dipengaruhi faktor lingkungan. Dengan diferensiasi, terjadilah spesialisasi bagi berbagai populasi sel anak. Spesialisasi intraseluler. Spesialisasi intraseluler terbagi menjadi 4, yaitu sel otot, sel kelenjar, sel epitel kulit, dan sel saraf. Sel otot mengandung mikrofilamen aktin dan miosin yang banyak dan tersusun berjajar rapat, disertai dengan banyaknya mitokondria yang perlu untuk sumber energi bagi proses berkerut-kerut. Sel kelenjar penghasil enzim mengandung retikulum endoplasma kasar yang banyak dan alat Golgi yang besar. Sel epitel kulit mengandung retikulum endoplasma banyak dan giat memproduksi serat keratin. Sel saraf memiliki bentuk khas. Pada ujung serabut dihasilkan cairan kimia yang disebut neurotransmitter. Spesialisasi ekstraseluler. Spesialisasi ekstra ialah seperti pembentukan serat ekstraseluler oleh sel-sel fibroblast pada jaringan pengikat dan menunjang, lalu pembentukan bahan matriks yang bagi sejenis jaringan dan populasi sel adalah khas. Tahapan diferensiasi. Tahapan diferensiasi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu zigot, blastula, gastrula, tubulasi, dan organogenesis. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Syarifah Raihana. Selanjutnya, satu zigot. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin atau sel ovum dan sel sperma yang telah masa. Zigot ialah sebuah proses perkembangbiakan sebelum janin atau calon janis atau embrio pada rahim perempuan. Yang lama-kelamaan zigot ini akan berkembang menjadi janin dan embrio yang lalu akan dilahirkan menjadi bayi. Selanjutnya, blastula. Satu, terjadi pada tingkat pertumbuhan embrio, terbentuk daerah kelompok sel yang akan menjadi jaringan utama tubuh. Setelah berdiferensiasi, populasi sel menjadi epidermis, saraf, notochord atau sumbu penyokong primer, mesodrem. 2. Diferensiasi mulai terjadi pada kelompok sel blastomer atau sel blastula sebelah
bakal jadi endodrem sebelah atau bakal menjadi ektodrem. Selanjutnya, glastula. Satu, pada tingkat glastula, embrio sudah mengandung 3 lapis benih yang terdiri dari sel-sel yang tersusun di daerah tertentu tubuh, yaitu ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Pada tingkat glastula baru berupa daerah sel, sedangkan pada tingkat glastula sudah membentuk lapisan yang sangat jelas. Diferensiasi berlanjut dengan terbentuknya 3 lapis benih, yaitu ektodrem sebelah luar. Selanjutnya ada tubulasi. Satu, pada tingkat tubulasi 3 lapis benih sudah berupa bumbung sehingga merupakan bumbung epidermis yang melingkup seluruh permukaan tubuh. Kedua, bumbung saraf bagian depan bakal jadi otak dan yang belakang bakal jadi batang saraf punggung. Ketiga, bumbung endodrem menjadi lapisan lendir saluran pencernaan dan bumbung mesodrem akan membentuk otot, alat dalam, dan rongga tubuh. Lapisan endodrem membentuk bumbung epidermis atau kulit dan bumbung saraf. Keempat, lapisan endodrem membentuk bumbung saluran pencernaan dan Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Octaviana Nelly. Yang selanjutnya ada organogenesis. Pada tingkat organogenesis, diferensiasi lebih rinci lagi. Di sini sudah terbentuk seluruh macam jaringan dan alat tubuh secara lengkap, sehingga pada saat kelahiran, anak sudah dalam bentuk yang tetap. Bumbung endoterm berdiferensiasi membentuk saluran pencernaan dan saluran pernafasan termasuk kelenjar hati dan pankreas. Bumbung mesoderm berdiferensiasi membentuk otot, tulang, ginjal, gonad, jaringan pengikat, serta darah bersama pembuluh dan jantung. Tempat terjadinya diferensiasi. Diferensiasi terjadi pada 3 tempat, yaitu intra dan ekstrasel, populasi sel, serta jaringan dan alat. Yang pertama, diferensiasi intrasel dan ekstrasel. Diferensiasi intrasel terjadi pada organel, dan kedua ada diferensiasi populasi sel. Diferensiasi jaringan dan alat. Diferensiasi populasi sel terjadi pada bahan intraseluler dan pertautan sel atau komunikasi sesama sel sepopulasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya diferensiasi. Yang pertama ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar sel. Faktor ekstrinsik terdiri dari suplai bahan metabolis dan elektrolit, gas pernafasan, gravitasi, suhu, sinar matahari, pH, letak sel, dan kadar zat induktor dan mesoderm. Yang kedua ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam sel. Faktor intrinsik berada dalam inti dan sitoplasma. Faktor dalam inti adalah kromatin. Faktor dalam sitoplasma sangat kompleks, terutama berupa enzim, kadar metabolit dan elektrolit, serta komposisi suatu organel. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Antonius Aran. Faktor yang mempengaruhi terjadinya diferensiasi. Kontrol gen. Seperti pada kebanyakan sel yang berdiferensiasi, perbedaan yang terdapat di antara sel-sel lain bukan disebabkan oleh peningkatan atau pembuangan gen. Asam retionat. Salah satu yang berperan dalam diferensiasi sel antara lain adalah asam retionat yang berasal dari vitamin A. Asam retionat berfungsi untuk mendorong pertumbuhan dan diferensiasi normal pada jaringan epitel. Growth factor. Growth factor yang mempengaruhi proses diferensiasi sel adalah BMP strip 4 atau yang biasa disebut dengan bone morphogenic protein. Pada saat pertumbuhan embrio, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut antara lain adalah faktor genetik, faktor nutrisi, dan faktor lingkungan. Pada saat proses diferensiasi sel telah tercapai, kondisi sel harus dijaga. Hal tersebut dilakukan melalui kombinasi berbagai faktor yaitu sel memori yang terdapat dalam genome, interaksi dengan sel-sel terdekat melalui faktor paraklin, sekresi berbagai faktor atau faktor autoklin, termasuk faktor tumbuh. Sekian materi diferensiasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kiranya setiap penjelasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf jika mungkin ada perkataan yang salah dari penjelasan materi ini. Sekian dan